Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kesempatan yang diberikan untuk kita untuk dapat berkumpul pada malam hari ini dalam ibadah saat ini. Sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan penjelasan singkat tentang Lexio Divina yang akan dipandu oleh mahasiswa yang bertugas. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam ibadah Lexio Divina. Salam damai saya sampaikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang Lexio Divina. Lexio Divina adalah cara berdoa menggunakan kitab suci. Lexio Divina adalah cara berdoa dengan menggunakan kitab suci. Melalui metode ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, merenungkannya, berdoa, dan mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Proses Lexio Divina terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama Lexio membaca, meditasi atau merenung, orasi atau berdoa, dan kontemplasi. Metode ini bertujuan agar firman Tuhan bekerja di dalam kita dan membentuk hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Semoga dalam ibadah kita ini kita dapat semakin dekat dengan Tuhan. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. 1, 2, 3. Selalu baru rahmat-Mu kembali.
kita membuka hati kita dan memohon kehadiran Roh Kudus agar hadir bersama kita dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kuasa roh penyertaan-Mu dalam menuntun, menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu dari tadi hingga saat ini. Kami anak-anak-Mu akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan tunduk sertakan kami dari awal ibadah kami ini pertengahan hingga boleh dapat berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Pemberitaan firman Tuhan. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu telah menuntun kami dari tadi hingga saat ini. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Namun sebelum daripada itu, kami memohon kuasa Roh-Mu, sucikanlah hati batin kami masing-masing, sehingga firman yang kami dengar tidak begitu lalu dengan sia-sia, tetapi boleh dapat tertanam dan tertabur dalam hati batin kami masing-masing, dan boleh dapat membawa berkat dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Firman Tuhan yang datang bagi kita pada kesempatan ini terpilih dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat
di bawah perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman. Saudara-saudari, mari kita renungkan makna perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Pohon anggur dan dahan. Aku adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Renungkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus sebagai dahan yang bergantung pada pokok anggur. Setiap dahan yang berbuah, yang membersihkan. Saudara-saudari, pertimbangkanlah bagaimana Tuhan membersihkan hidup kita agar kita bisa berbuah lebih banyak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan dalam Kristus tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Mari kita pikirkan tentang apa artinya tinggal di dalam Kristus. Mari kita rasakan kehadiran dalam setiap aspek kehidupan kita. Buah yang baik, jika berbuah banyak, maka kamu adalah muridmu.
Saudara-saudara, bayangkan jenis buah apa yang dihasilkan dalam hidup kita ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan. Mari kita bayangkan jenis buah apa yang kita hasilkan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Mari kita renungkan bagaimana kehidupan kita yang berbuah dapat memuliakan Tuhan. Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Mari kita renungkan apa yang harus kita jalani sebagai anak-anak muda. Apakah kita harus hidup di luar Tuhan atau hidup di dalam Tuhan? Saudara-saudari, apakah hidup kita saat ini telah menghasilkan buah? Apakah kita telah melekat pada Kristus sebagai ranting yang setia? Renungkanlah bagaimana kasih dan pengajarannya dapat mengubah hidup kita. Saudara-saudari, mari kita tenangkan diri kita sejenak untuk merenungkan dalam pribadi kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah? Apakah kita sudah dianggap sebagai pokok anggur yang benar? Mari renungkanlah dalam diri kita masing-masing. Pikirkan apa yang harus kita lakukan setelah ini. Apa yang harus kita jalankan setelah ini. Saudara-saudari, mari kita masing-masing berdoa, menyampaikan renungan dan harapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, ambil sikap doa untuk berdoa dan merenungkan dalam kehidupan saudara-saudari. Saudara-saudari, pikirkan apa yang harus saudara-saudari lakukan. Saya minta kakak teman musik sambil main. Hidup ini adalah kesempatan. Intro saja.
masing-masing dan renungkan firman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman ini dan berdoa menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Apa pergumulan kita dan kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga, waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, kesempatan yang kita peroleh dari orang tua kita harus menggunakan dengan baik. Mari kita renungkan, berdoa, menyampaikan apa harapan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari, undang Tuhan agar Tuhan berada dalam hati saudara-saudari. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Sekarang mari kita duduk diam dan membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Biarkan firman Tuhan meresap dalam jiwa kita dan renungkanlah langkah yang baik, langkah yang tepat yang dapat kita ambil untuk hidup kita di dalam Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Saudara-saudari, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merefleksikan apa yang telah kita alami selama Lecirivini ini. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di hari ini, dan bagaimana kita dapat menghidupi firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini. Kiranya firman yang telah kami dengar hari ini dapat terus menuntun hidup kami, sehingga kami selalu hidup melekat padamu. Berkatilah setiap langkah kami, dan jadikan kami alat-Mu yang menghasilkan buah-buah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari, ibadat Lecirivini kita telah selesai. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Shalom.